Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Kita mulai saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada materi bahasan kali ini kita membahas perihal ini ya, Microsoft Office. Konsentrasinya cuman ada 3, Word, Excel, PowerPoint. Nah, mungkin seperti yang kemarin ya, tugas yang cukup lumayan ya dari saya itu bebannya saya kurangin ya, bebannya bukan ditiadakan, bebannya saya kurangin saja, saya batalin dulu, saya belum start up dulu, tetapi dengarkan penjelasan saya bagaimana mengolah presentasi yang bagus. Ingat, presentasi yang bagus itu tidak banyak kalimat yang dibaca oleh para audiens seperti saya atau orang lain ya. Semua seminar-seminar atau apa kalau berbasis tulisan nggak akan dihiraukan orang. Tulisan itu bagikan saja berupa handout ya. Kemudian walaupun di situ ada tulisan, ada 5 tulisan, tetapi kalian tidak membaca tulisan tersebut tetapi menjelaskan secara detail. Pada bagian ini begini-begini, tetapi tidak kalian membaca lagi kalimat demi kalimat. Nah, sehingga para audiens hanya terfokus pada apa yang kalian bawakan, bukan apa yang kalian tulis, karena tulisan sudah kalian bagikan sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu yang saya bilang kenapa dari asistensi itu tidak berubah polanya. Pada saat mengumpulkan tugas akhir, polanya mirip sama gitu. Nah, itu yang saya bilang kegagalan, tetapi kegagalan itu direvisi ke depan saja di presentasi internet ya. Saya nggak tahu progresnya kalian sampai mana karena tugas terus bertambah ya. Kita nggak banyak kok, cuma 6 bab ya, cuma memang konsentrasinya tinggi. Dari mata kuliah saya kalian harus bisa untuk minimal itu bisa memberikan laporan tugas akhir dengan versi audio video visual ya. Apapun editor untuk pembuatan video kalian, tetapi tetap saya latih lagi ya, yang free sehingga semua bisa. Yang sudah bisa lebih pandai, yang baru bisa sudah mulai mengetahui ya, seperti itu. Jadi itu. Nah, mungkin saya coba untuk 30 menit presentasi, tanya jawab bisa nanti di grup, tetapi setidaknya nanti kalau memang ada yang jadi ganjalan dicatat saja, nanti disampaikan kemudian ya. Jadi saya langsung share screen. Oke. Sudah tampil di layar kalian layar Microsoft Word. Sudah ya. Nah, kemudian di sini pada Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih. Untuk tampilannya seperti ini, saya menggunakan versi 2013. Ya, saya menggunakan versi 2013. Apapun Microsoft Word-nya, selama itu masih produk Microsoft, pengoperasian tetap sama, tidak usah khawatir berbeda ya, karena memang seperti itu. Kecuali kalau kalian belajar awal waktu masih DOS, itu ada namanya WordStar. Nah, itu WordStar itu beda sekali pengoperasiannya karena masih berbasis disk operating system, berbasis disket. Tapi kalau yang sekarang ini kita sudah berbasis GUI. GUI itu graphic user interface kalau tidak salah ya. Nanti kalian benarkan ya, saya tidak selalu benar. Nah, selanjutnya di atas ini ada menu utama, ini save inilah yang saya sebut disket. Nah, ini disket, ini save ini. Sekarang diasumsikan dengan save. Banyak generasi milenial nggak ngerti apa itu disket ya. Di zaman saya masih kepakai ya. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah menu ya. Kalian sudah biasa pakai ya. Ini menu-menunya seperti ini. Kita nge-refresh aja. Gampang banget pokoknya ya. Masing-masing menu kalau kita klik di bawahnya ada toolbar. Nah, jadi kalian harus mencermati pemahaman apa itu menu, apa itu toolbar ya. Kalau toolbar itu berupa shortcut langsung menuju operasional. Kalau menu ini adalah semacam folder, ada tempat-tempat di dalamnya itu. Jadi kalau menu di dalamnya ada toolbar. Tapi kalau toolbar itu langsung aksi ya, seperti itu. Nah, kemudian ada insert, design, page layout, referensi, mailing, review, view. Nah, kesempatan yang pertama ini kita asumsikan bahwa kita akan membuat sebuah buku atau sidang tugas akhir. Pasti kita akan mengoperasikan. Nah, masing-masing ini mungkin kalian sudah kenal. Nah, mengawali di sini ada
istilahnya ini ada center, kita akan membuat judul. Nah, kita amati pada saat kursor kita dekatkan, di situ tertulis CTRL plus E. Artinya apa? Kalian bisa operasikan lewat keyboard kalian dengan menekan tombol kontrol yang ada di keyboard plus ya ditambah E, bukan di tanda tambah, bukan, langsung Ctrl E. Nanti secara otomatis dia ada di tengah seperti itu. Sehingga pengoperasian penggunaan mouse ini untuk operasi tertentu bisa diminimalisir, tetapi tidak bisa digantikan, tapi bisa diminimalkan fungsi operasi ini. Ya. Nah, kemudian kalau ini adalah left, center, right, ya. Ini align left atau rata kiri. Yang sebelah ini ada align right, rata kanan. Yang ini adalah center, kemudian yang ini adalah justify, ya. Nah, misalkan ini saya letakkan di tengah, ya. Nah, ini sini saya ketikkan dasar teknologi informasi. Nah, selanjutnya setelah saya memberikan ini saya blok. Kalau saya tebalkan ini, tekan B, atau di situ sudah tertulis Ctrl B, CTRL B, ya, sama saja. Nah, selanjutnya juga sama. Kalau untuk yang sebelah sini, ini adalah I, ya, di blok begini, nih, ya. Nah, saya letakkan aja di sini. Saya tekan di keyboard saya Ctrl I. Nah, miring dia. Kalau sebelahnya bagaimana? Ctrl U. Nah, seperti itu, ya, U, I, D. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan aksi langsung, ya. Selanjutnya, pada saat terkadang kita menggunakan mouse ngeblok untuk seperti ini, untuk menebalkan, ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan, ya, menggunakan shift, kemudian ada panah atas, kanan, kiri, bawah. Ini shift ditahan aja, posisikan di kursor di belakang sini, ya, di belakang ini. Saya tekan shift. Nah, saya seperti ini, ya. Nah, jadi bisa ngeblok, jadi meminimalkan fungsi mouse, ya. Nah, selanjutnya setelah itu pada saat kita mengetik, ya, misalkan di atasnya untuk tombol home di keyboard kalian, kalau ada tulisannya home, itu misalkan di belakang ini adalah N, kemudian kursor langsung muncul ke depan, itu adalah home. Ya, yang kedip-kedip ini adalah kursor. Yang kedip-kedip itu adalah kursor, ya. Ini N. Kalau home, saya tinggal tekan home. Nih, home-nya langsung ada di depan. N di belakang, home di depan, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, ini saya mau letakkan di bawah, ya. Saya tekan enter saja. Nah, naikkan ke atas. Saya isikan bab 1. Ya, kita menyisipkan 1, ya. Saya enter lagi ke bawah. Oh, terus selanjutnya karena ini judul, ini harus besar. Saya tekan home, ya, seperti ini, ya. Tekan shift, kemudian panah ke bawah. Kemudian karena ini adalah judul, saya mau membesarkan ini, ya. Nah, itu adalah Ctrl Shift P, ya, Ctrl Shift P. Tapi karena saya mau langsung aksi membesarkan, saya menggunakan apa? Nah, CTRL plus Shift, ya, kemudian plus lagi. Tanda ini adalah membesarkan, kalau sebaliknya mengecilkan. Sekarang tanpa menggunakan mouse, ya, saya besarkan. Nah, besar, ya. Mengecilkan sebaliknya, Ctrl Shift kecil, ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat bahwa di sini berubah, ya, bisa dilihat perubahannya, ya. Nah, karena ini judul, saya besarkan, ya, 16 lah, seperti itu. Kemudian satu lagi, saya mulai mengetik, ya. Ini ada di posisi ini, ngetik kan harus dimulai dari posisi kiri. Saya letakkan di kiri. Nah, selanjutnya asumsi saja saya latihan ngetik, ya. Latihan. Oh, ini masih tebel. Saya hilangi tebelnya. Latihan mengetik. Supaya cepat, shift saya tekan, home saya tekan. Nah, dia langsung seret karena dia di posisi ada di N. Kemudian saya kopas. Nah, cara kopasnya
Di sini ada copy, ya. Kemudian saya letakkan di sampingnya sini, saya kasih satu spasi, saya paste. Nah, kalau saya nggak mau lama-lama pakai mouse, maka cukup saya Ctrl C, kemudian letakkan di belakang sini Ctrl V, ya. Nah, seperti itu. Nah, ya, out, ya. Nah, pasti kalian sudah biasa lakukan, pasti bisa. Nah, selanjutnya, nah, ini mau saya blok. Nah, saya tidak menggunakan mouse, cukup menggunakan shift. Nah, ini posisi kursornya ada di tengah-tengah, saya klik home supaya dia langsung ke pojok. Ini saya blok. Kemudian kalau Ctrl L itu untuk pengganti ini ya. Ya, kalau Ctrl L kita lihat nih. Ctrl L ini ada di posisi kiri. Kalau Ctrl right itu ada di posisi right ya. Ctrl L, Ctrl R, rata kiri, rata kanan. Ctrl E, dia di posisi tengah-tengah. Kemudian saya Ctrl L. Untuk rata kiri dan kanan itu saya gunakan ini ya. Ctrl Z. Nah, seperti ini ya. Ini akan sangat membantu kalian sekali ya. Nah, selanjutnya pada saat ketikan beralenia, ada dua jenis ketikan yang penggunaan alenia ya. Saya kopas saja, Ctrl C, saya letakkan ke bawahnya Ctrl V. Nah, kalau misalkan alenia atau paragraf pertama dengan paragraf kedua, cukup berikan enter setelah titik ya. Satu baris seperti ini. Itu tata cara pengetikan. Akan tetapi jika dia seperti ini, nah ini kita akan berlatih indentasi. Indentasi itu konsentrasi pada ruler. Ini adalah horizontal ruler dan ini adalah vertical ruler. Nah, ini saya tarik seperti ini. Nah, dia sedikit menjorok ke dalam senilai 1,5 cm ya. Nah, sekarang misalkan saja saya ngetik ya sampai di sini. Setiap kali saya enter dia akan membentuk alenia baru. Nah, kalau sudah alenia baru nggak perlu lagi ditambahin enter gitu. Cukup satu saja ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah itu, nah sudah tahu ya. Di dalam paragraf, ini saya kopas aja ya. Ctrl C, saya letakkan Ctrl V di sini. Ctrl V lagi. Nah, misalkan alenia pertama atau paragraf pertama, paragraf kedua. Nah, di paragraf ketiga ada subparagraf. Subparagraf. Ini saya blok saja atau saya cukup letakkan anak kursornya di depan subparagraf. Nah, ini saya geser. Nah, inilah yang disebut dengan subparagraf. Ya, jadi ada paragraf utama, ada subnya, ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini masih pakai sub, ini saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini adalah subparagraf, sub lagi, subparagraf ini masuk lagi ke dalamnya. Nah, kalian cukup ambil di posisi left indent, ya, seperti itu. Ya, jadi di sini ada satu yang paling atas first line indent, kemudian ini yang di bawah ini hanging indent, kemudian ini adalah left indent dan ini adalah right indent. Nah, kalau right indent, kalau kita blok seperti ini, right indent kita masukkan misalkan. Nah, ini yang jadi sebelah kanannya ya, namanya right ya. Di sebelah kanannya itu posisi yang geser. Nah, kalau misal nih kita kehilangan arah pada saat ngetik, settingan kita apa ya? Daripada bingung bisa di undo formatting atau cukup tekan ini, kita lihat ini ada Ctrl Z. Nah, ya, kembali ke posisi semula. Nah, selanjutnya setelah kita ngetik beralenia begini, selanjutnya ada spasi pada ketikan. Spasi ada spasi. Pak, berapa spasi Pak? 1,5, 2, atau 1 spasi? Mungkin dosen yang lain biasa dengan 1,5 spasi, atau setengah spasi, atau 1 spasi. Silahkan ya, disesuaikan. Ini saya blok dulu, karena sudah terlanjur ngetik.
Kalau belum terlanjur ngetik, maka spasi defaultnya adalah spasi yang komputer setting. Nah, selanjutnya setelah ini, maka bisa kita isikan ini ya, line paragraf ini. Ini ada 1, 1,5, 1,5, 3,5 dan lain-lain ya. Tetapi kalau kita mau tahu editor sebenarnya, ini ada di sini. Ya. Nah, ada window-nya sendiri. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat nih ya, jarak tulisan di sini setelah enter nih ada jarak nih. Ini adalah 8 pip. Ini after. Biasanya ini saya nolkan aja. Jangan di auto, 0. Nah, spasi yang ada saat ini adalah multiple. Saya bikin single misalkan. Apa yang terjadi? Saya klik OK. Rapat banget. Ya, tuh. Nah, sekarang saya blok lagi sampai ke bawah seperti ini. Ya, saya buka lagi paragraf. Kemudian di sini line spacing-nya saya bikin 1,5. Maka saya klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Ini 1,5. Ini tanpa enter. Tetapi kalau misalkan kita bikin ini seperti ini, ya, kita blok seperti ini. Kemudian kita buka ini. Ya, di sini pitch-nya kita kasih. Nah, misalkan pitch-nya 8, tadi kan 8 ya, 8. Saya klik OK. Nah, setelah enter itu ada baris 8 pitch. Gitu. 8 pitch itu kalau kita bisa konsentrasi, ini adalah ukuran ini loh. Ukuran. Kalau misalkan nih ya, nih saya ini kursor ini saya letakkan di sini, itu ukurannya 8. Ukurannya 8. Seperti itu, ya. Nah, sekarang saya kembalikan, saya Ctrl Z aja, kemudian seperti ini, ya. Jadi jangan bingung kok tiba-tiba antar alinea kok kata Pak Robi kan nggak boleh ada jarak enter, kok itu seolah enter sendiri, padahal di situ nggak ada spasinya. Nah, maka settingnya ada pada ini, ya. Nah, selanjutnya kalau kita ngetik skripsi atau apa, pasti ada catatan kepala atau catatan kaki, header and footer. Bagaimana cara mengaktifkan di sini? Cukup double klik posisi atas ini, double klik. Nah, ini diketik seperti biasa, ya. Latihan membuat header atau catatan kepala. Nah, ada catatan kepala ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita mau memberikan halaman ya, kalau saya mau memberikan halaman saya mau letakkan ada di bawah, di atas mau saya kasih garis saja. Saya klik insert ya, di sini ada save. Ini ada garis nih. Nah, tinggal tarik ya. Nah, supaya garisnya nggak menceng-menceng gini ya, tekan shift ya, shift di keyboardnya ya, supaya dia lurus. Nah, setelah itu garis ini saya mau ganti warnanya dengan warna hitam. Ini ada warna hitam, ini ada save outline. Kasih warna hitam, kemudian saya mau tebelin ya. Ini ada weight. Nah, itulah seninya dalam belajar bahasa Inggris. Minimal pasif atau membaca. Kita lagi membaca versi bahasa Inggris. Nah, setiap kali saya menekan enter berikutnya, pasti header ini akan muncul. Kita buktikan. Saya double klik dulu kalau mau keluar dari sini, double klik di tengah-tengah. Ya. Nah, kemudian saya jelaskan kembali. Ini adalah header. Ini adalah areal text yang bisa kita bikin teks. Kemudian footer ada di posisi ini. Nah, di sini saya kasih footer halaman aktif. Nah, titik 2 spasi. Loh, halaman apa dikasih tulisan halaman saja, angkanya sembarangan? Enggak. Supaya halaman ini bisa berangka sendiri, kita pakai add page number. Ini ada page number. Ada top, right, segala macam. Nah, atau current position. Nah, ya, misalkan sudah ada contohnya ya, saya ambil current position, atau mau pakai jenis yang kayak gini. Nah, itu ada tulisan page 1, sudah dibantu sama office-nya ya. Ini saya hapus. Ini saya mau letakkan di posisi kanan. Nah, letakkan kanan. Nah, saya double klik di bawah. Nah, halaman 1 ya, terlihat itu halaman 1. Saya turun lagi ke bawah, halaman 2.
dan selanjutnya. Kemudian catatan kepala, misalkan kalian bikin logo kampus dengan informasi kalian, misalkan logo kampus sebelah kiri, kemudian ada teksnya di situ, Poltek penerbangan Indonesia Seluruh, kemudian di bawahnya A PLB 22 gitu. Nanti seterusnya. Jadi nggak kerja 2 kali, ya. Tetapi kalau di sini kita cuma ngasih angka, misalkan ya saya double klik ya. Sini maksudnya ngasih halaman sih, ya. Di sini saya kasih angka 2. Kalau ini langsung di angka 12. Ya, misalkan di depan sini saya kasih angka 1 misalkan gini ya. Ya, maka di bawah juga akan tertulis 1. Karena apa? Dia tidak auto format, ya. Nah, makanya untuk supaya dia bisa auto format, maka gunakan page number. Kalau kita edit dimanapun, misalkan saya mau ngedit di halaman 2 nih, ya, itu akan pengaruh ke halaman 1, betul. Ya. Sebentar, apa saya belum keluarnya? Ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetik ini, kita harus bikin batas kanan, kiri, kebalik, kiri saya mungkin di layar kalian terbalik, kanan, kemudian atas sama bawah. Nah, sekarang kita masuk ke page layout, ya, di page layout. Nah, di page layout ini, di sini ada ukuran sih sebenarnya, orientation. Kalau portrait itu berdiri begini, kalau landscape ya tidur gini ya. Nah, ini bisa juga ngambil dari sisi margin. Ini ada margin ya, gitu loh. Ada margin. Tetapi saya biasa menggunakan ini, ya. Nah, ini saya klik. Nah, di sini ada ukurannya. Ukurannya dalam bentuk sentimeter, ya. Ukurannya dalam bentuk sentimeter. Nah, pertanyaan saya. Ini kalian catat, nanti kalian jawab di Google Classroom ya. Google Classroom belum saya bikin linknya, ya. Bagaimana cara, pertanyaan pertama, bagaimana cara merubah ukuran ya pada Microsoft Word? Nah, bagaimana cara merubah ukuran pada Microsoft Word ya? Kalau nggak tahu gimana, nanti saya kasih tahu. Yang penting sekarang kalian berusaha dulu. Jadi situ kan sentimeter, defaultnya itu inci ya, defaultnya itu inci. Nah, gimana caranya ngerubah sentimeter ya? Nah, itu. Oke. Ya, nah selanjutnya ini adalah posisi kanan, kiri, atas, bawahnya ya. Itu bisa diatur sesuai setting. Nah, pertanyaan saya cuman ke kalian satu, ayo bagaimana cara merubah ukuran sentimeter menjadi ukuran yang lain ya. Nanti kalian bisa jawab pada saat ya nanti mungkin di Google Classroom ya. Nah, selanjutnya ini adalah ukuran landscape ya. Kita bisa lihat itu posisinya tidur atau berdiri. Kemudian ukuran kertas, ya. Ukuran kertas di sini kita bisa setting A4, legal, A3 atau seperti apa, ya. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Nah, ya, itu. Nah, selanjutnya, setelah ini selesai, maka dengan materi yang saya berikan ini, kalian sudah bisa membuat makalah. Ya, sudah bisa membuat ketikan makalah yang bagus ya, seperti itu ya. Kemudian ini saya kembalikan ke home. Informasi apa yang belum saya berikan ya? Oke. Nah, biasanya dalam sebuah ketikan itu kita kalau misalkan ya berikut disampaikan daftar nama, titik 2, enter 1. Nah, sebentar. Ini pada saat saya memulai, ini sudah langsung ada di posisi alinea yang agak ke dalam. Nah, bagaimana saya mengembalikan ke posisi semula? Arahkan saja panah mouse ke atas ini, ya, first line indent, baru saya tarik ke sini. Ya, ini kalau memang perlu diberikan jarak, saya tekan enter. Nah, sekarang judulnya adalah bullet and numbering. Nah, penomoran. Saya isikan 1 titik spasi. Nah, otomatis dia geser, ya. Misalkan di sini nama saya Robi. Kemudian nomor 2 sudah otomatis ya, Alvanaro.
Saya enter lagi, otomatis isnaini ya, isnain ya. Kemudian bawa lagi Rifki ya. Rifki. Ya. Saya enter lagi, misalkan Rifki. Nah, ini sudah langsung otomatis spasinya 1,5. Saya blok aja gini, paragraf, bener nggak sih? Oh ya udah, ngikutin spasi di atasnya ya. Nah, selanjutnya, terkadang ini pertanyaan yang kedua, bagaimana merubah numbering ini menjadi sebuah simbol gambar. Misalkan gambarnya nunjuk. Berikut disampaikan daftar nama, gambarnya nunjuk begini. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. Bukan berupa angka, ya. Nah, itu namanya adalah bullet, ya, bold. Nah, bagaimana caranya? Cuman sekarang saya tunjukkan langsung dulu. Nanti ada pertanyaan. Nah, ini bulletnya ada yang di sini nih. Ya, saya ganti nih gambar gini. Pertanyaan saya adalah bagaimana mencari karakter simbol yang lain. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengganti karakter simbol yang lain. Yang pertama tadi bullet and numbering, kemudian sekarang numbering saya minta untuk dijadikan bold ya, bullet ya, atau berupa simbol. Saya perlu simbol yang lain deh, yang lebih banyak, yang mana ya, bebas simbol. Nah, selanjutnya ya, dalam sebuah ketikan biasanya dalam sebuah ketikan biasanya dilengkapi dengan sebuah tabel ya, sebuah tabel. Bagaimana memasukkan tabel ya? Sambil kalian catat ya pertanyaan tadi ya. Tabel. Nah, sekarang saya klik insert, ini ada tabel. Nah, saya masukin ya. Jadi satu kotak itu namanya sel. Satu kotak namanya sel. Satu kotak ya. Satu kotak namanya sel. Saya perlu berapa ya? Segini aja deh. Nah, ya. Satu kotak namanya sel. Sekarang saya isikan. Misalkan saya mau membuat daftar kelas, nomor. Nah, kemudian NIT. Nama. Ya. Nah, ini saya blok, saya tebalkan. Ya. Kalau belum hafal nggak apa-apa, tapi kalau sudah hafal tekan Ctrl B. Kemudian kalau memberi tengah tekan Ctrl E. Nah, kalau sudah hafal, tapi kalau belum hafal baca saja. Nah, kemudian saya mau menggeser ini, nomornya kok kelebaran. Kecil ini, ya. Ini 1, 2. Ya. Nah, nitnya juga kelebaran. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nama ini kelebaran. Nah, saya mau bikin absen nih rencananya. Setelah nama, di belakangnya itu adalah absensi ya, absensi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menambahkan tabel ke sebelah kanannya ya, bagaimana membuat tabel. Jadi tambahannya apa? Sini saya ketik saja, tambahannya adalah hadir ya, hadir, izin, kemudian alfa. Udah gini ya, artinya nggak masuk ya, hadir, izin, alfa. Nah, ditambah keterangan, jadi bikin keterangan di sampingnya ya. Sudah ada pertanyaan berapa Alfa Naro yang dari saya? Sudah ada berapa pertanyaan? Tadi kan sambil saya melatih kalian ada pertanyaan-pertanyaan. Sudah ada berapa pertanyaan? Atau yang lain bisa kebantu? Jody. Mungkin sinyalnya di Alfa Naro nggak bagus. Coba, Jody.
Sudah ada 3 pertanyaan, Pak. Sudah ada 3 pertanyaan ya. Oke. Yang ini sekarang ini pertanyaan keberapa? Ya. Yang sekarang ini pertanyaan 3, keberapa? Pak. Ketiga ya. Oke, ketiga. Selanjutnya, Iya, Pak. Oke, terima kasih jadi. Nah, selanjutnya pada saat di dalam tabel saat ini terkadang ada satu tabel pemersatu. Tapi ini saya tambahkan dulu ya. Menambah tabel ke bawah ya. Bisa di blok seperti ini, kemudian klik kanan, insert ya. Insert below. Below itu di bawah. Insert row below. Kalau begini itu adalah row, kalau yang begini column ya. Kalau baris itu adalah row, kalau yang berjajar gini itu adalah namanya row and column ya, gitu. Nah, cara lain itu mengaktifkan tombol tab. Saya letakkan di akhir ini tabulasi yang ada di keyboard. Ya, mohon maaf nih, biasa 40 menitan kita ke cut intermission. Oh iya, kawan-kawan kalian, pembatalan tugas saya yang kemarin itu bukan karena saya ada emosi loh ya, karena kemarin kan banyak interupsi dari rekan kita, nggak sama sekali nggak, karena saya berpikir mungkin saya terlalu cepat. Nah, untuk itu saya harus memperbaiki karena satu hal lagi tidak bisa disamaratakan ya. Saya menyamakan kalian itu sudah fast learner gitu, sedang kalian kan baru mulai, jadi kesalahan semua ada di saya gitu. Makanya saya pikir stop dulu deh tugasnya gitu loh ya, nanti saya pandu dulu dengan tutorial saya, baru kalian menjawab pertanyaan, seperti itu saja. Jadi pola pendidikannya dirubah. Nah, salah satu tugas pendidik dan pengajar itu adalah memodifikasi pola sistem belajar mengajarnya sehingga peserta didik mampu dan memahami apa yang dimaksud. Karena saya punya 3 hal yang harus dipenuhi, adalah afektif, kognitif, psikomotor yang dijalin dalam satu kurikulum yang pas. Nah, itu makanya saya nggak mau kalian gagal ya. Kalau nilai, tidak usah khawatir, kalian sudah sangat terbaik buat saya. Namanya kalau bahasa saya arek kok, masih anak kecil bahasa saya kayak gitu. Tetapi yang saat ini harus betul-betul dididik dewasa. Karena apa? 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, nasib negara ini ada di tangan kalian. Nah, kalau sudah salah pendidik dan pengajarnya, maka wassalam semuanya ya. Negara ini nggak bisa bagus ya. Makanya kemarin saya mikir, apa kecepatan ya gitu loh. Syukur ada yang kritis kayak kemarin, saya seneng itu ya. Teman kita tuh kritis, Pak begini kan kamu gini, oh iya juga sih kayak gitu. Nah, jadi satu introspeksi ya, seperti itu. Tanamkan selalu untuk sikap sopan, santun, dan juga kritis dalam menyampaikan pendapat. Saya senang sekali. Saya pikir-pikir lagi sampai tengah malam, saya kepikiran itu, apa yang salah ya, ada yang kendala ya. Begitu saya lihat hasil akhir presentasi kalian yang kok back to basic, masih banyak kurangnya. Pada saat asistensi pertama kurang, asistensi kedua udah mulai peningkatan, asistensi ketiga kan nggak ada asistensi, itu langsung ketiga tugas akhir lah kok drop kembali ke basic. Nah, berarti ada yang salah ini kayak gitu. Ada yang kerja timnya nggak bagus juga, ada, saya perhatikan itu kelihatan kok ya. Jadi buat saya ini harus dimodifikasi. Jadi jangan segan, sungkan atau apa. Kalau memang ada sesuatu yang perlu direvisi, lakukan. Ingat, saya punya sifat mengembangkan diri sepanjang masa, nggak ada habisnya. Kalau memang itu harus revisi. Kayak Jody misalkan negur saya, Pak ini harusnya gini, kami ini lagi banyak tugas Pak gitu. Oh ya, kalau gitu kita modifikasi. Karena tetap saya harus memberikan laporan ke prodi, itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap juga saya harus menunjukkan hasil karya kalian. Karena nilai kalian adalah pertaruhan reputasi diri kalian, apalagi saya. Ya gitu. Begitu saya sematkan nilai A, A ini kok bisa muncul tuh karena apa? Bener nggak? Taruna-taruninya itu menguasai itu. Nah itu, makanya ini ada buktinya. Nah, itu saja ya.
yang jadi koreksi saya. Oh iya, Argian kemarin ya. Itu. Jadi saya ingat ini masukan bagus dari Argian. Ya, makanya kita rubah pola belajar kita rubah. Gitu saja. Asistensi tetap jalan ya setelah ini. Nah, oke, kembali pada pemaparan berikutnya. Saya sharing lagi. Ya. Nah, ingat ya, silakan interupsi kalau emang nggak kelihatan atau apa ya. Nah, selanjutnya ini dalam tabel ini misalkan ya tadi kan pertanyaannya sudah ada 3. Dalam tabel ini kalau misalkan terkadang itu kita harus posisikan seperti ini, kemudian kita bikin dia itu jadi satu ya, jadi satu sel. Satu kotak itu sel. Ya, kalau kita mau jadiin satu sel, maka klik kanan, merge sel, gabungin. Nah, selnya sudah tergabung. Ya, selnya sudah tergabung. Nah, pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana caranya saya mau membagi sel yang satu kotak ini, kalau menurut dari atasnya kan ada 2, menjadi 1, 2, 3. 3 saja. Jadi di sini ada 1, di sini ada 3. 1, 2, 3, 4. Satu baris itu ada 4 sel. Kalau ini satu baris ada 2 sel. Kalau ini satu baris ada 3 sel. Ya. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan keempat. Kemudian setelah kita mengetik, pastilah kita akan mencetak, ngeprint file, print. Nah, saya cuma minta jelaskan bagaimana langkah-langkah ngeprint yang tepat dan benar. Ya, dah, itu saja. 5 pertanyaan. Saya stop share. Ya, saya stop share. Mohon izin bertanya, Silakan. soal nomor 4 tadi apa Pak? Masih kurang jelas Pak. Waduh, saya lupa. Siapa yang mencatat? Jody. Apa Jody? Saya Pak. Mohon izin minta Pak. Siapa? Untuk pertanyaan nomor 4 itu bagaimana caranya membagi satu baris menjadi 4 sel? Ya Pak. Betul. Kalau nggak salah. Iya. Ya. Ya betul itu. Terima Pertanyaan. kasih Pak. Terima kasih. Ya. Nah, kan sudah ada 5 pertanyaan. Wah, asik ini, pokoknya asik. 5 pertanyaan ini dijawab kelompok. Wih, Pak, itu kan gampang, satu orang bilang. Enggak, kita bagi. 5 pertanyaan ini dibagikan ke 5 orang. Ya, silakan ngambil peran yang mana saja boleh. Selanjutnya, padukan menjadi satu video. Video lagi. Iya. Padukan jadi satu video. Ya, dah, gitu saja. Ya. Nah, silakan ambil peran 5 pertanyaan tadi, gabungin jadi satu video. Misalkan nih 5. Oh, pertanyaan pertama Ayunda, pertanyaan kedua Isnain, Jody, ketiga Radit, yang keempat Karina. Silahkan ya. Yang kelima Argian. Nggak apa-apa, monggo. Ya. Jadi 5 pertanyaan dijawab oleh satu kelompok yang sama ya. Tetap kita belajar kelompok, tetap ya. Itu seperti itu. Bikinin videonya. Apakah itu harus memperlihatkan diri? Atur saja. Kali ini saya membebaskan. Boleh cukup video kecil diri kalian di sudut kanan bawah. Ya. Apakah perlu intro? Silahkan. Saya membebaskan. Nah, gitu aja. Lalu pengumpulannya kapan? Minggu depan aja deh. Ya, jadi satu-satu aja. Gunakan screen recorder untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan penjelasan kalian. Kayak gitu. Bagaimana kalau minggu depan nggak selesai? Minggu yang akan datang, nggak apa-apa, saya tunggu.
Tetapi minggu depan materi lagi, saya berikan tambahan materi. Tugasnya sama lagi, nanti 5 soal dipecahkan dalam satu kelompok. Nanti saya kasih riset kalau sudah mulai ke pembuatan YouTube kalau nggak salah. Itu nanti kalian harus menguasai juga. Karena termasuk keterampilan abad 21. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya, satu-satu saja dulu. Ya, cukup. Ada lagi? Simple kok ya. Jadi sekarang masing-masing tinggal membagi tugas, ambil peranan satu persatu tadi, materi tadi, screen recorder aja. Gitu. Screen recorder aja. Gitu. Kalau memang kalian kesulitan dengan finishing, misalkan nih, Pak, ini harus ngisi musik atau enggak atau apa, kalau emang nggak sempet nggak usah, nggak apa-apa, yang penting saya butuh intonasi suara kalian yang jelas. Ada satu kelompok kemarin itu ngumpulin tugas, tidak ada musiknya. Karena saya anggap masih cukup waktu saya untuk membantu, saya isiin musik. Nggak apa-apa. Yang penting satu, tunjukin bahwa kalian bisa ngerjakan. Kayak gitu aja. Kalau masalah ketik-mengetik, saya yakin kalian bisa. Ya, gitu. Tapi saya nggak tahu nih kalau ngetik di dalam gelap. Jadi misalkan kalian ngetik, lampu dimatiin, kalian cuma lihat keyboard tanpa ada lampu, cuma ada layar. Ya, mungkin kalau terbiasa nanti ngetik, ada triknya, itu ada triknya. Jadi kalau di jari ini, yang ini adalah dari sini ya, ASDF JKL. Kemudian yang bergerak itu kanan yang bebas atau kiri yang bebas, seperti itu. Kalau kanan yang bebas, maka kiri harus stay tut istilahnya. Tut ya, tut jadi posisi di keyboardnya itu. Yang kanan tuh bebas ke sana kemari, kayak gitu. Tapi kalau kalian sudah menguasai banget, dua-duanya ini malah mau bebas juga masih hafal. Yang penting ada satu jari kelingking yang menjadi sensor. Ini ada di posisi yang paling ujung bawah untuk mengetahui. Jadi kalau saya tidak selalu bisa ngetik normal siang hari, kadang saya ngetik malam hari dengan kondisi lampu dimatikan, ini tangan tetap jalan, kayak gitu. Nah itu caranya ya, cara triknya seperti itu. Nah kalau kalian mau latih silahkan, tapi jangan terlalu sering juga, kasihan mata bisa rusak. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Perlukah asistensi? Kalau menurut kalian perlu, 1 kali 24 jam silahkan janjian. Yang jadwal saya padat minggu ini betul-betul padat sekali saya ya, rapat-rapat webinar sama kementerian segala macam. Cuman buat saya nggak ada masalah melayani kalian, toh waktu bisa kita setting maleman atau apa, nggak apa-apa, monggo silahkan. Kalau kemarin memang sesi asistensinya memang ketat banget karena tujuan saya cuma satu, melihat hasil presentasi kalian. Tapi untuk kali ini saya tidak harus mewajibkan untuk memasuki asistensi karena saya melihat progresnya juga udah bisa, jadi tinggal memberikan kualitas saja, memberikan kualitas dari presentasi kalian, udah itu aja. Kalau mau asistensi Pak, Radit mau asistensi Pak, boleh nggak sama tim? Boleh, nggak apa-apa. Hari dan jam saya berikan malam saja, aman. Ya, kalau sore anak-anak kecil lagi pada latihan ngaji, ya itu jadi pasti ramai. Jam-jam 7, jam 8, jam 9 nggak apa-apa. Boleh nggak jam 8, jam 9? Boleh. 9.10 oke. Atur saja. Target kualitas kok. Kalau nggak kualitas nanti saya yang diomelin. Diomelin ilahi. Tanggung jawab moral itu. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo silahkan. Izin bertanya Pak. Ya Made, silakan. Adit ya, Adit silakan. Izin Pak. Ini kan karena kami per kelompok itu jumlahnya 4 orang Pak. Tapi ada soal 5, mohon izin arahannya Pak. Ya kalau itu kan ada 5, silakan ada 1 orang ambil yang 2. Itu ada yang simpel banget kok, mengisikan simbol atau mungkin tabel tadi ada 2 pertanyaan, bagaimana menambah ke kanan sama bagaimana bagaimana menambah ke kanan sama apa ya satunya ya? Kayaknya sih atur aja, ada yang 2 pokoknya, seperti itu aja. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, untuk materi kemarin
dasar teknologi komputer itu sudah nilainya A, internet juga sudah A. Jadi tidak usah khawatir. Presentasinya kan Pak Robi katakan kurang, gagal, tapi tetap A nilainya. Itu hak saya. Ya, presentasi perbaikin lagi nanti untuk kedepannya supaya lebih bagus lagi. Itu saja sih. Ya, diperbaiki ke depannya. Gitu. Ingat jangan sungkan untuk kasih masukan loh ya. Dari semua ini cuman si Argian kemarin itu gencar memberikan masukan dan itu membuat saya introspeksi. Jadi, oh iya ya, gimana ya caranya? Oh, itu. Jadi kita mulai. Ya jangan Argian terus merasa wah Pak Robi ngamuk sopo sih ngamuk. Enggak, temenan. Ya, kalau saya ngamuk berantakan. Ya, artinya apa? Kasih aja deh semuanya. enggak benar. Serius. Saya sangat berterima kasih kemarin diingatkan. Karena saya ngejar kualitas kalian, makanya saya terburu-buru. Sedang kalian mungkin ada yang belum siap. Ada yang kalang kabut, enggak apa-apa. Mau segini banyak yang ngingatin cuma satu gitu. Nah, kasihan Argian seolah-olah enggak salah, enggak benar. Lakukan lagi kalau emang saya ada salah. Ya, saya mau menjadi kualitas yang lebih baik secara pribadi. Makanya suara lingkungan atau refleksi perlu saya dengar. Itu saja ya. Oke kok nggak ada masalah. Ini malah satu kelas malah marahin Argian mungkin ya. Tuh Pak Robi ngamuk tuh. Enggak ada ngamuk. Monggo, ada yang tanyakan? Cukup ya. Ingat kita punya target lain. Kita coba AutoCAD ya. Kita punya target juga itu. Tapi misal nih, dalam satu semester kita nggak ketemu AutoCAD-nya. Semester depan bukan saya lagi yang ngajar kalian. Saya kasih waktu Sabtu Minggu. Saya latih. Kalau mau loh. Kalau memang saya tidak ada kewajiban untuk membantu di AutoCAD, tapi saya merasa punya tanggung jawab moral. Itu saya karena kemarin dari Mbak Yayu menyampaikan Mas Robi dibantu itu masalah teknologinya karena keterbatasan yang dimiliki rekan-rekan lain. Nggak apa-apa ya, cuma saya ada waktunya. Kalau emang ini kita harus menuntaskan ini dulu, Sabtu Minggu saya kasih ilmu gitu saja ya. Nanti siapa yang bicara secara langsung dengan saya, misalkan Radit atau mungkin Argian, monggo silakan ya, nanti kita saling diskusi aja. Pak Robi kayaknya gambar teknik nggak bisa deh untuk semester ini, kayaknya harus ambil waktu di luar jam belajar. Nggak apa-apa, ayo. Tapi ingat ada target ya. Materi, target. Supaya apa? Skillnya dapat. Kayak gitu. Ya. Monggo silakan. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Mohon izin Pak, bertanya. Iya. Monggo. Untuk AutoCAD, apakah setiap masing-masing harus mendownload aplikasinya atau bagaimana Pak? Kalau untuk mendownload spesifikasi laptopnya bagaimana Pak untuk AutoCAD Pak? Minimum. Ya, pertanyaan kamu bagus sekali karena AutoCAD itu nggak cocokan. AutoCAD itu nggak cocokan di semua komputer loh ya. Jadi versi yang terbaru pun kadang nggak cocok sama Windows yang terbaru. Nah, saya tidak mempersyaratkan satu teknis tertentu. Kalau kalian belum punya, saya beri. Saya siapin. Saya punya 2006 sama 2010. Nanti saya coba kasih yang low rate dulu, yang rendah dulu. Yang 2006 include dengan cara installnya. Pak, di dalam laptop saya sudah ada 2019, boleh dipakai. Pak, saya juga bisa nggak install dengan AutoCAD yang lain? Bisa. Yang saya beri itu bisa. Karena apa? Saya tidak kan kapan hari saya pernah cerita software itu ada yang license, free license, ada yang open source, ada yang license berbatas waktu atau berbayar, yang keempat ada yang crack. Gitu. Dari 4 ini saya tidak komentarin ya. Saya tidak komentarin. Tetapi yang saya berikan license juga enggak, open source juga enggak, gitu ya. Saya tidak bahas. Kalian yang tarik kesimpulan. Karena enggak etis saya bicara itu. Pokoknya saya siapin. Yang crack saja Pak. Jangan keras-keras, nanti kena Depkom info loh. Ya, jadi nanti saya siapin. Kalau memang cocok di laptopnya, monggo itu dipakai. Bagaimana kalau nggak cocok, saya cariin versi yang lain. Ya, saya carikan versi yang lain yang bisa dipakai. Saya yakin versi komputer kalian terupdate, spesifikasi minimumnya
saya pakai standar yang low saja supaya semua bisa ngikutin. Lawang MS Office aja dari tahun ke tahun cuma nambah fitur aja kok, nambah posisi toolbar, fungsi sama, terus AutoCAD juga sama, nambah versi tahun-tahun cuma nambahin fitur, tambah kelengkapan, tambah kelihatan bagus gitu aja. Itu aja gitu. Nah sekarang kita pakai minimal tuh 2 dimensi dulu, gambar 2 dimensi dulu. Udah saya siapin, tinggal saya share ke kalian berikut dengan cara installnya kayak gitu ya. Itu Ardian, sudah saya jawab pertanyaannya. Jadi saya yang siapin spesifikasi khusus. Terima kasih Pak. Ya, spesifikasi khusus tidak ada, saya bikin yang gampang aja. Karena apa, pembelajaran itu kalau ngikutin standar teknologi yang benar mahal memang, karena standarnya harus berapa gitu ya. Saya pakai yang biasa saja. Yang penting intisari ilmunya sama juga. Kalian ini saya latih PSDC, Pak saya pakai Power Director, Pak saya pakai Adobe Premiere, Pak saya pakai, sama prinsipnya. Timeline juga ya kan, habis itu footage juga di bawah, setting-settingnya sama. Nah, tinggal kelengkapan saja. Kita ambil prinsip dasar sama, kita bisa operasi semua. Lanjut, silakan, ada lagi yang pertanyaan? Ya, nah oke. Kalau gitu saya cuma minta tugasnya itu dikerjakan, paling lambat minggu depan dikumpulkan dalam bentuk video. Absensi tetap kalian isi, kemudian di dalam Google Classroom nanti saya cuma memberikan pertanyaan yang sifatnya nanti kalian bisa ketik supaya seperti koresponden saja. Karena intinya saya tidak menilai dari satu sisi jawaban di atas kertas itu saya tidak begitu melihat, tetapi bagaimana mengaplikasikan apa yang saya berikan. Video itu yang menjawab kalian punya skill apa enggak. Kalau yang di Google Classroom paling sorean atau malam, itu juga saya kasih unlimit waktu, besok juga bisa dikerjakan. Yang penting yang utama, tugas kalian yang dari saya masih tertunda, internet, tugas akhir, kemudian yang barusan ini, kerjakan aja apa adanya, nanti ada satu editor yang gabungin, nggak usah terlalu apik sekali, nggak usah, ya. Yang penting di situ sudah memuat tutorial, ya. Wawasan umum sudah, kalian sudah nunjukkan tuh bagus, sangat bagus sekali. Nah, tinggal tutorial kalian angkat, itu. Afektifnya dapat, jiwa kalian, afektif ilmunya dapat, jiwa kalian sudah dapat, prakteknya kalian memberikan tutorial, ya dapat semuanya, ya seperti itu. Oke, cukup ya? Ya, cukup Pak. Oke, terima Cukup, kasih. Pak. Ya kalau gitu cukup di kalian, tetapi saya harus rapat lagi ya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan gunakan selalu protokol kesehatan di luar rumah khususnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Sehat Pak. Sehat Pak.